Jadi ini kami cerita di lapangan. Jadi tanah wakaf diperuntukkan untuk wakaf, tapi tanah sebidang tanah untuk rumah ibadah. Kemudian pembangunan rumah ibadahnya swadaya masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masjid itu sudah tidak memenuhi kapasitas. Jadi ada lagi yang berwakaf di tempat lain, contohnya tulis pinggir jalan. Kemudian dibangunlah rumah ibadah yang baru. Jadi masjid yang lama itu terbengkalai. Yang kami tanyakan, boleh nggak rumah ibadah yang lama itu dialihfungsikan? Kan gitu. Misalkan untuk PPK itu tambah ruangan MBTA, sementara yang rumah ibadahnya bentuk fisiknya itu kan swadaya, yang wakaf rumah ibadahnya itu tanahnya. Itu yang kami katakan. Jadi untuk mengubah untuk mengubah tujuan wakil itu, kalau dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, itu izin dari PBI. Nah, diajukan surat PBI melalui Papua untuk mengalihfungsikan. Nah, itu ya, itu aja. Boleh, tidak ada masalah. Izin dari PBI ke kabupaten. Jadi rumah ibadah yang lama itu boleh dialihfungsikan? Iya. Nah, tapi harus buat suratnya dulu. KIW-nya sudah ada di akta ikrar wakafnya. Ada. Ada kan? Nah, jadi lewat Papua nanti konsultasi ke PBI untuk mengalihkan fungsi. Kalau alihfungsikannya itu kan misalkan ke di agama. Kalau di luar agama umum bisa. Di luar agama. Maksudnya kepentingan umum. Ada juga sebagian mengusulkan untuk gor. Itu namanya di masyarakat kan banyak sekali. Jadi wakil itu dilindungi pokok alim. Wakil itu orang yang berwakaf pokok ibadahnya, pokok alim ibadahnya hasil. Itu dilindungi undang-undang. Kenapa undang-undang melindungi itu? Supaya jangan sembarangan. Jangan berubah jadi gol. Jadi apa kan? Boleh misalnya dialihfungsikan untuk madrasah, ya, untuk kemaslahatan umat. Nah gitu ya, itu aja. Ya silakan. Jadi ini sekali lagi kalau kita bisa lihat, intinya dalam pertemuan ini kita dapat menggunakan infak tadi tidak membayar tadi untuk kepentingan yang berkaitan dengan masjid. Jangan yang tak ada kaitan. Jangan yang tak ada kaitan dengan masjid. Gitu. Ya. Tapi terkadang juga orang salah mengartikan kurban itu seakan-akan ada kaitan dengan masjid. Karena dibuat di masjid, jadi seakan ada kaitannya. Nah, hati-hati. Sehingga yang seharusnya menjadi beban orang yang berkorban dibebankan pula ke kas masjid. Nah, sahabat udahlah dibeli orang lain disuruhnya, iya kan? Saya dia dibeli. Coba kita masuk sesekali, ahli dan boleh dibelinya. Nah, dia yang mau masuk, minta aja kerumahan duitnya gitu. Sekarang kan dia beli olah semuanya. Kan tak ada dalam korban ibadah korban itu ambil kan, nggak ada kan. Cuma sekarang ada panitia gitu. Nah, itu jangan dipandang ada kaitan dengan masjid. Memang dibuat di masjid, tapi tidak ada kaitan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Aswan dari Taklim Masjid Al-Hijrah, Kampung Jakarta. Yang ditanyakan di sini, kami dari Taklim Masjid Al-Hijrah itu menerima wakaf kaki usaha. Dua kaki usaha. Yang pertama itu yang samakan adalah untuk aset masjid. Yang kedua untuk pemasukan umat. Kira-kira bagaimana apa yang bersamaan dengan pemakaian uangnya? Ini yang kita kalau pemasaran umat memang kita punya luas Pak. Tapi yang tidak ada itu adalah aset masjid. Di sini lah. Karena yang pertama itu kan kita ya dibuat juga Pak. Pak Polis itu Pak. Dalam hal kerjaan. Nah, tapi setelah ada kedua bagian tentang itu berbunyi itu untuk pemasaran umatnya. Baik. Inilah sekender yang saya cari. Dan yang kedua itu bagaimana itu sertifikat yang telah dimakamkan, apakah masih punya bagaimana setelah wakaf itu tadi apa tanah itu tadi dimakamkan. Nah itu bagaimana istilahnya sertifikat, artinya nasibnya bagaimana setelah dimakamkan. Terima kasih. Baik. Yang pertama, orang berwakaf wakif itu kepada nazir nazir itu dalam undang-undang nomor 41 2004 itu ada namanya nazir perorangan. Nazir perorangan itu terdiri dari 3 orang. Dia ada fenomena yang sama yang terjadi adalah wakaf kepada saya dan saya sendiri yang mengolahnya. Lama-lama ketika saya meninggal, anak saya menganggap harta wakaf itu harta bapaknya diwariskan pada lapor, tidak boleh diwariskan. Dan nasib itu mengelola. Jadi mungkin kalau ada wakil berwakaf kepada bapak disuruh mengelola atau kepada masjid, tunjuk nasibnya. Nasib minimal 3 orang, tak boleh satu berbahaya, tak boleh 2. Apa 2 bisa sepakat nih? Nah, kalau 3 setuju 2, 1 tidak, batal 2. Nah, gitu. Makanya kalau 2, 1, 3. Nah, itu satu ya, nasirnya. Nasir ini bertanggung jawab. Dan nasir ini ada masa 5 tahun. Boleh diperpanjang, kalau dia bermasalah ganti. Itu Pak ya. Nah, yang kedua mokok alihnya tadi. Mokok alihnya ada 2, satu untuk masjid, satu untuk kemaslahatan umat. Ya. Nah, kalau terjadi seperti ini dengan aset yang sama, ya tinggal bagi saja. Separuh untuk kepentingan masjid, yang kedua untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat itu lebih luas memang, ya kan? Bisa untuk hari besar, bisa membantu orang susah, ya kan? Lebih luas ya. Untuk masjid ini ada 2 pula. Satu untuk imarah, untuk bangunan fisiknya. 2 untuk masolih, untuk sesuatu yang ada kaitannya dengan masjid. Seperti tadi, untuk imam, khotib, untuk pelatihan, untuk meningkatkan kompetensi imam segala macam. Khotib mengurus, kompetensi mengurus. Kadang-kadang kita ditunjuk mengurus masjid, tapi kita tidak tahu kenapa. Apa yang saya urus masjid? Paling menjadi imam, tidak selesai. Tapi bagaimana mengembangkan menjadi masjid produktif, masjid punya tanah dikembangkan, begitu saja kerjaan mereka. Gitu. Nah, jadi gitu Pak ya. Nah, jadi kita bagi saja. Yang kemaslahatan umat itu dilurus, bisa bantu orang, ada orang susah, ada orang ini, orang sakit segala macam.
Karena dalam fikih itu disebutkan artinya skala prioritas. Jangan pula nanti walaupun tak bermakna mutlak infak ini bisa digunakan untuk apa-apa karena tidak bersifat muqayyadah. Asik bagi imam khotib besar kegiatan ini, masjid pojok sana, pojok sini, tidak boleh. Memang yang diprioritaskan pertama bangunannya. Artinya harus kondusif gitu. Gimana orang mau sholat pojok sana, pojok sini, sedangkan imam khotibnya sih pelatihan ini, pelatihan itu. Jadi dalam diri itu sebenarnya artinya mana yang paling yang bersifat waktu mutlak. Kalau kita lihat definisi tadi yang jelas tentang waktu mutlak, memakai infak segala macam. Karena diwiri silatin makanan sedekatan apa. Karena tidak ada silat segala macam. Tapi kalau kita umumkan menjadi muqayyadah, tak boleh digunakan untuk yang lain. Samakan dengan wakaf tadi. Masjidnya ada dua belah. Ada bangunannya, imam, ada masolihnya. Imam, khotib, segala macam. Hanya satu masalah kemaslahatan ini kan yang tidak ada kaitannya dengan masjid. Ada kemaslahatan masolih yang di dalam masjid tadi ada imam, ada masolih. Itu masolih ini harus ada kaitan dengan masjid. Tapi 50% pertama kemaslahatan umat itu boleh tidak ada kaitan dengan masjid. Nah, Pak itu. Iya. Sekarang nasib sertifikat. Ini gampang. Kalau ada sertifikat itu lebih mudah. Nanti Bapak bisa berkonsultasi ke Papua untuk membuatnya menjadi sertifikat wakaf. Sekarang sedang program sertifikasi tanah wakaf sekarang. Ini bisa masuk ke Papua sertifikat untuk Papua nanti. Hari ini kebetulan saya kasih zakat wakafnya Pak Haji Wadidlam ke kantor Papua. Bisa jadi prioritas untuk membuat mendapatkan sertifikat wakaf. Sekarang lagi ini membuat sertifikat wakaf. Langsung aja tak biasa. Atau hari ini kan hubungi Pak Puan. Lebih baik kalau itu insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi saya terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memaparkan tentang wakaf dan juga infak. Jadi saya dari pengurus masjid Baitur Rahman Mataram Makmur. Jadi untuk bicara masalah pengurus masjid, jadi biasanya di kampung-kampung itu kalau ada pengurusan masjid jarang yang mau, karena tidak ada embel-embelnya honor, sehingga yang kadang terpilih inilah benar-benar orang yang terduga hatinya untuk menghidupkan agama di kampungnya. Beda dengan pemilihan perangkat desa, kepala desa itu kadang pada pendaftar tersebut tidak saling tunjuk. Jadi saya kepada rekan-rekan yang hadir mengurus masjid, ya rata-rata memang punya jiwa perjuangan. Jadi bicara masalah infak, jadi kami pun selama ini berpikiran sempit, Pak. Karena saya pernah kejadian di masjid saja bahwa infak dipakai untuk keperluan konsumsi Quran. Itu sudah berlangsung hampir 3 tahun 4 tahun. Karena berdasarkan hasil musyawarah tokoh agama atau masyarakat. Ini uang infak adalah untuk kepentingan umat Islam. Tidak ada masalah pakai. Berjalanlah 3 tahun 4 tahun. Setelah itu baru ada muncul ulama yang menyatakan haram hukumnya. Sehingga yang haram
orang semua ditanggung makanya Baru berubah. baru berubah haluan karena nah itu jadi orang yang panitia aku merasa satu karena belum tahu Masya Allah karena belum tahu. Selanjutnya kami sebagai pengurus masjid dalam pengelolaan infak yang Bapak sampaikan tadi, asal tidak ada goiru dan goiris, tidak ada akarnya bisa dipakai untuk dua, Pak, bisa dan juga untuk masalah. Jadi pertanyaan saya Pak, di masjid itu kan ada infak, di jamaah ini berpikiran infak ini ya untuk sarana perasaan masjid. Bagaimana untuk pembagiannya? Itu jangan-jangan begitu. Saya bertanya untuk masalah umat harus ada kriteria berapa persennya. Gitu, Pak. Contoh di masjid ada infak, ada anak yatim, ada lagi mungkin MTA. Orang berinfak walaupun tidak angkat, tidak dalam artinya infak. Kalau ujungnya udah bagus, yatim. Kalau tidak ada, masuk ke masjid ada bocor. Masjidnya tidak rusak. Walaupun tidak ada, ijab kabul ada angkat. Tapi dalam artinya dia untuk masjid. Kecuali saya ada jamaah yang misalnya Pak, ini saya uang 100.000 untuk beli lagi. Saya berikan ada akadnya. Nah itu Pak. Walaupun tidak ada akadnya, karena dalam artinya jelas untuk fisik. Kok ada pembagian kemaslahatan umat gitu? Itu bagaimana keterangannya gitu Pak. Jadi kami pengurus masjid berhati-hati dalam pengelolaan masjid. Jangan sampai saya terulang lagi salah. Kami berdosa. Nah, makanya pada kemudian pertanyaan saya Pak, tadi Bapak menyampaikan untuk kepentingan masjid. Terkadang Pak ada edaran dari MUI satu masjid, infak masjid satu Jumat untuk Subhan, satu masjid infak Jumat untuk Palestina. Saya juga tanya-tanya ini bisa apa ini? Sedangkan Bapak tadi menyampaikan untuk masalah umat adalah untuk sekitar ini. Makanya Pak, di masjid saya ini saya bangun dapur Pak umum. Ya, jadi setiap Jumat insya Allah orang bisa minum kopi di masjid. Kemudian yang kedua, sekarang saya bikin di masjid infak itu 3 pintu, yang satu saya bikin tulisan Baitul Mal dan selidik dana sosial. Itu Pak. Dan jadi apa guna Baitul Mal dana sosial ini? Tadi untuk kepentingan maslahatan umat. Ada edaran MUI satu infak untuk Palestina. Saya tidak ambil dari infak Pak, karena belajar saya ambilkan dari dana Baitul Mal dana sosial. Berapa? 1 juta keluarga saya. Uang itu Pak, tidak odeng-odeng uang infakan untuk khusus untuk fisik sarana prasarana masjid. Ada jamaah saya tanya kemana sih pulangnya 3 hari dalam jamaah? Kecelakaan. Tolong bendahara dana sosial itu, ayo kita kasih. Ada orang sakit sampai RT keliling cari donatur. Saya dengar itu sih rumah sakit donatur. Bendahara keluarkan dana sosial untuk orang yang susah. Itulah saya gunakan selama ini Pak dalam pengelolaan dan infak, karena kehadiran saya jangan sampai saya mengelola dana infak kemudian salah dan pertanggung jawab saya di akhirat. Kalau di dunia ini kadang Pak udah Bapak percaya aja gitu. Kita udah percaya sama, tapi saya ada beban, jangan sampai saya besok bertanggung jawab saya di akhirat salah penggunaan pengelolaan ini gitu Pak. Jadi itu Pak selama ini yang saya laksanakan kegiatan-kegiatan
bisa mubalik, latihan, dan menyumbang, menampilkan dana infak. Nah, apakah itu secara hobi boleh? Sedang Bapak menanyakan untuk kepentingan masjid, karena saya juga punya kiai, dia berpikir masjid tidak boleh pulang masjid, keluar dari masjid, pulang masjid. Makanya saya bikin kotak Baitul Mal dana sosial, sudah saya umumkan di jamaah. Kalau Bapak masukkan dana ke Baitul Mal dana sosial, sudah otomatis Bapak penggunaan untuk ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dari kira itu, bila mana ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, ya, apa yang Bapak sampaikan tadi dengan Bapak siapa? Pak Darudin. Pak Darudin ya. Pak Darudin. Jadi, ya itu sudah benar. Ada semacam kotak untuk kegiatan sosial. Itu jauh lebih bagus. Tapi terkadang masyarakat ini seperti Bapak sampaikan tadi, ada orang yakin ada infak masjid, itu yang banyak itu yakin, karena dia melihat masjid itu sudah bagus. Padahal dia nggak mikir dia sholat itu atas tikar yang dibeli, AC dibayar, lampu dibayar, muazzin dibayar, kayak gitu ya. Dia nggak mikir itu, dia tengok fisik saja, sehingga anak yatim yang banyak. Ada satu masjid datang mempunyai ke saya, dihilangkannya kotak anak yatim, dihilangkannya, dibuat di situ infak saja, karena masjid terbentak, tak punya kas lagi, karena personalnya besar. Nah, makanya untuk infak itu yang sifatnya tidak membayar, sebagaimana yang disampaikan MUI, Jumat besok infak masjid untuk korban gempa itu harus diberitahukan kepada jamaah. Tak boleh kita diam kemudian kotak ini berjalan, hasilnya langsung serahkan. Tak boleh Pak, harus angkat dengan jamaah gitu, tak boleh. Tapi kalau sudah angkat dengan jamaah, bagus kan ya, kotak infak yang berjalan nanti itu kita serahkan kepada Palestina atau korban gempa di Palu, di Sumatera Barat misalnya, banjir bandang di Jawa misalnya, itu harus angkat. Kalau diam saja kemudian infak itu kita ambil, nggak boleh. Memang di dalam infak itu, karena tadi dia termasuk sedekah yang tidak mengikat, itu sedekah yang berkaitan sedekah dan infak misalnya, dan dia termasuk tanpa wakatul mutlaqah. Ada dua, satu imam, satu masoleh. Tapi masoleh ini yang ada kaitan dengan masjid. Gitu. Latihan meningkatkan kualitas imam, meningkatkan kualitas muazzin, mengurus, didatangkan narasumbernya, diambil dari situ, masuk. Sama begini, orang berinfak, gitu. Tulisannya infak saja. Itu kan yang pandangan orang, misalnya imam itu kan maknanya kan bilangan, bangunan fisik. Tapi untuk gaji imam, kan kita beli situ juga. Gaji khatib, bukan honor gaji kan, honor ya, honor. Tapi imam muazzin bisa. Itu yang tiga itu kita ambil dari masoleh itu, bukan dari imam. Itu sudah dari masolehnya, bukan dari imam. Imam itu memang ini berkaitan dengan misi. Kalau khatib kita honor, kita muazzin kita honor, bahkan tadi kan disampaikan dalam kitab tadi, ujratul qayyim, adanya upah untuk orang yang mengurusi masjid misalnya, itu dari dalam masolehnya.
tak keluar. Tidak keluar. Tapi tetap dengan skala prioritas. Masjid udah bocor-bocor, ini segala macam. Latihan ini dibuat, latihan itu dibuat, nggak bisa. Harus ada prioritas. Nah, itu Pak ya. Nah, kalau ada infak sosial, dana sosial itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Boleh kita urun-urunan membuat kegiatan, tapi kegiatan itu bukan seremonial. Kegiatan seremonial itu sifatnya wah saja, tak ada kaitannya dengan takmir, tak ada kaitannya dengan kemajuan masjid. Bazar masjid sekecamatan Madiun misalnya, diambil dari infak masjid ini buat pasar makanan, tak ada kaitannya. Tapi untuk meningkatkan kualitas atau tahsin bacaan imam misalnya, itu ada kaitannya. Itu dari dana masalah. Misalnya kalau Pak Darudin tadi buat masalah dana sosial, itu jauh lebih bagus memang. Yang penting tidak bersifat muayyan. Satu, yang kedua, memberitahukan secara syukur kepada jamaah atau mengumumkan. Itu sebenarnya transparansi atau tabel yang sudah diumumkan setiap Jumat itu bentuk dari akad dan persetujuan. Satu lagi Ustaz. Ini uang infak dipakai untuk kegiatan PHBI karena berkaitan dengan membina keimanan jamaah. Apa boleh atau tidak? Ya, boleh Pak, masuk dalam dana masalah. Bahkan disebutkan di situ sesuatu yang disukai oleh jamaah. Bahkan disebutkan min qawwatin, kata kasih buktinya, siapanya. Tapi jangan berlebihan. Memang benar ada ulama kita yang melarang hal-hal ini. Kenapa tidak dikutip dari jamaah saja? Tapi ada jamaah yang membolehkan. Dua-duanya benar. Jangan jamaah terbiasa pergi pengajian, nyumbang lagi ada dana infak untuk beli snack segala macam. Enggak boleh sebenarnya diajar seperti itu. Nah, tapi sebagaimana yang kita tadi saya sebutkan, termasuk juga Buyatul Mustarsyidin, kemudian Asyatul Qulubi disebutkan dibolehkan dengan catatan tanpa mengatur mutlak yang tidak terikat dan bagian yang diambil dari masalah. Tapi dengan catatan jangan berlebihan dan fisik masjid sudah kondusif. Ini kalau disebutkan masjid itu sudah bagus. Bagus ini Pak relatif. Ukuran bagus masjid apa? Tak ada ukurannya. Masjid sehebat apapun tetap membangun terus, ya kan? Tetap membangun terus. Karena apa? Karena ada yang ada. Jadi ukuran bagusnya kan bagus. Dia tak bocor, ya kan? Air tak masuk dalam, itu kaca tak ada yang pecah-pecah, dinding tak ada yang rata-rata, bolong-bolong. Nah, gitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan itu bagus. Ada dana sosial. Nah, gitu Pak. Ya silakan Bu. Silakan Bu. Mau disana? Ya. Kita kesempatan juga nanya lagi berhubung waktu perizinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya tertarik tadi masalah
pembagian untuk anak yatim yang seringnya dibagikan pada bulan Ramadan. Kalau di daerah-daerah lain, saya pernah juga melihat untuk anak yatim ini tidak semata-mata hanya uang saja, gitu kan? Bisa berbentuk persiapan mereka untuk ke sekolah, kemudian beasiswa mereka ke sekolah, atau baju lebaran dan lain sebagainya. Tapi pernah saya mendapatkan ini bulan Ramadan, gitu kan? Anaknya kelas 1 SD, mau kemana saya tanya? Ini sama orang tuanya, alhamdulillah dapat uang dari masjid si A, gitu kan? Jadi rencana mau dibelikan HP, padahal anaknya kelas 1 SD. Itu ada yang kita temukan itu bukan hanya satu, gitu kan? Jadi lebaran bisa punya HP baru, padahal orang tuanya juga udah punya HP. Maksud saya adalah agar kegunaannya tepat guna, gitu kan? Mudah-mudahan nanti ke depannya ini hanya sekedar masukan untuk pengelolaan keuangan anak yatim, tidak semestinya harus berbentuk uang bulan-bulan, gitu kan? Boleh jadi bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat daripada digunakan nanti dengan usia anak kelas 1 SD harus membeli HP. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya sekarang kita syiar tentang wakaf, gitu kan? Terutama di pondok pesantren lah, kemarin wakaf. Jadi ada mungkin dari ustaz juga, gitu ya, ustaz atau ustaz di YouTube dan lain sebagainya. Ini booming masalah sumur bor. Nah, sumur bor. Akhirnya di pesantren itu yang datang mau berwakaf sumur bor. Padahal sebelumnya sumur bor di pesantren di masjid kita itu udah beberapa, gitu kan? Ini kok banyak di tahun ini yang ingin berwakaf sumur bor. Saya katakan pada yang mau berwakaf, apakah tidak bisa diganti yang lain? Soalnya sumur bor kami udah banyak, alhamdulillah. Oh enggak, nanti mahalanya dikit ustazah katanya. Enggak ngalir, kata Pak Ustadz dulu, kalau kita berwakaf sumur bor, setiap orang berwudu menggunakan air itu ngalir pahalanya. Nah, jadi bahasa-bahasa yang seperti itu sekarang sudah mulai familiar di tempat kita, khususnya masalah wakaf sumur bor ini. Akhirnya karena kita mengatakan sumur bor tidak sudah banyak di pesantren, akhirnya mereka mencari tempat yang lain yang tidak ada sumur bor. Nah, jadi maksudnya adalah antara wakaf kemudian infak, termasuk infak yang mukoyat ya, bisa disampaikan tadi yang berkaitan. Saya infak sen 10 gitu ya, 10 kodi. Ini kan nggak bisa diutak-atik. Sedangkan misalnya di masjid itu yang perlu dicari itu adalah upah tukangnya. Untuk barangnya boleh jadi sudah ada semen sekian upahnya ini. Nah, ini gimana untuk agar kita bisa menyampaikan ke jamaah bahwasanya semua yang digunakan untuk kemaslahatan masjid dan lain sebagainya itu semuanya bermanfaat dan bernilai pahala. Terima kasih. Baik. Yang pertama yang Ustazah Maulina sebutkan tadi itu bukan kata Ustaz, itu kata Rasulullah. Wakaf yang baik itu tak dulu semua. Itu bukan tenar sekarang, tenarnya dari dulu. Cuma salah penempatan saja. Karena di sini ada banyak sumur, maka dia cari tempat lain. Nah, itu bukan kata Ustaz. Rasulullah bilang, apa sebaik-baik saudara yang masuk biru? Faham bil, maka gak banyak sahabat yang tadi sumur. Yang mirip dengan itu apa? Masukkan orang PDAM misalnya. PDAM. Makanya kalau bila ada orang ingin berwakaf sumur, itu sekarang
kan masih banyak yang membutuhkan sumur, yang masih membutuhkan adanya sumur. Itu dari Rasulullah. Nah, itu sebenarnya. Jadi bukan tenar-tenaran gitu ya. Nah, itu hadis Rasulullah, hadis Rasulullah. Karena kebetulan sangat tepat di tempat Muliza ada banyak sumur. Maka kan dia cari daerah atau rumah yang belum ada sumur. Karena dia sedang menjalankan sunnahnya. Kalau memang dia pengen itu juga, buat daerah sana, sepengetahuan saya mungkin banyak, sini banyak. Benar. Yang kedua berkenaan dengan ayat tadi yang dijelaskan, sebaiknya memang prasarana pendukungnya. Nanti kasih uang, kasih bapak beli rokok, gitu ya, beli rokok, beli apa, itu baik. Nah, tadi saya sambung sedikit masalah PKBI. Itu memang kalau PKBI ini kan bisa, ini bisa habis uang dipakai uang. Jadi sebaiknya ada ini dibuat sendiri. Nah, jangan kalau udah uang langsung banyak itu kan, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh berlebihan. Jadi artinya buat apa sendiri nanti habis pula kas masjid juga karena PKBI dan nama soleh terlalu banyak kan. Nah, buat sendiri aja. Masalah ini ada kaitan langsung karena kita harus berhati-hati juga berkenaan dengan ini. Ya gitu Bu ya. Nah, gitu. Baik, masih ada Pak? Saya sekarang. Dan jam setengah 11 ini kan ada satu materi lagi ini kan. Nah, satu terakhir ya. Nah, satu materi lagi. Terakhir. Nah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, nama saya Herul dari Masjid Umayyah Dayun. Saya punya pertanyaan mungkin tentang infak yang muayyan, Ustaz. Contohnya gini, Ustaz. Kita mungkin tadi salah satu infak ini kan bisa dipergunakan untuk kopi ini tadi, Ustaz. Mungkin kita mau mengadakan pengajian, kita kumpul duit gitu, Ustaz. Kita tanggal sekian bulan sekian kita mau buat pengajian atau buat tabligh akbar, kita mau kumpul duit totalnya kira-kira sekian. Kemudian banyak yang berinfak untuk konsumsi kita tadi, Ustaz. Kemudian dana ini ternyata berlebih, Ustaz. Dana ini tadi berlebih. Apakah ini tadi bisa langsung kita alih fungsikan? Contohnya petugas kebersihannya kita tambahlah. Kenapa? Karena kan mereka membersihkan setelah kajian ini tadi, Ustaz, beres-beres. Kayaknya itu lupa kita masukkan. Apakah ini boleh langsung kita pergunakan atau diumumkan sama jemaah? Ini boleh nggak langsung dipakai untuk ke situ untuk petugas kebersihan karena mereka yang membersihkan. Ini yang pertama, Ustaz. Yang kedua tentang wakaf, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz? Contohnya ini, Ustaz. Apakah benar penggunaan contoh musola dan musola milik keluarga, milik pribadi, kita mau buat TPG gitu, Ustaz, di musola atau masjid gitu, Ustaz. Kemudian kita umumkan sama warga atau jemaah kita, kita mau pembangunan TPG, kita buka wakaf untuk pembangunan TPG gitu. Sedangkan ini kan pribadi membahasakan ini, apakah cocok bahasanya di wakaf atau bagaimana? Pilih saja. Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan tabarruatul muqayyadah seperti Ustaz Romina tanyakan juga tadi, ada orang wakaf sek tapi upahnya nggak masuk. Ya memang kalau wakaf muqayyadah itu memang nggak bisa dialihfungsikan ke tempat lain. Kalau sek kalau misalnya
Itulah kelebihan pengurus. Artinya sudah dibuat rencana anggaran biaya. Apabila ada sisa dari uang konsumsi, nanti kita serahkan sebagai infak kepada masjid. Harus ada akad ini. Karena dia bukannya kalau konsumsi. Gitu ya, harus. Tapi dari awal dari saya sampaikan biaya konsumsi kita untuk acara pengajian ini, dan apabila ada sisa nanti Bapak Ibu akan kita serahkan faktor masjid dan untuk tenaga kebersihan. Dari awal, jadi di akhir kita tak bingung lagi. Itu pertama ya. Yang kedua masalah wakaf tadi. Wakaf di atas tanah pribadi, benar ada tanahnya sudah diwakafkan bangunan pribadi. Ya, makanya harta benda wakaf itu dia tidak akan pernah hasil dari harta benda wakaf itu. Dia tidak akan pernah menjadi harta benda pribadi selamanya. Nah, apabila kita berwakaf di atas tanah wakaf bangunan untuk TPQ di atas tanah pribadi, itu wakafnya tidak akan pernah menjadi milik pribadi. Tidak akan pernah. Karena transaksi wakaf itu sudah selesai, akadnya itu lepas. Sama siapa mau bertransaksi lagi? Atau mengubah wakaf diubah menjadi hibah untuk mendapatkan bantuan amal? Tidak bisa. Karena wakaf dengan hibah itu beda jauh. La turos, la tuwak, la tuhak. Wakaf tak boleh diperjualbelikan, tak boleh diwariskan, tak boleh dihibahkan. Tapi kalau hibah boleh diwakafkan, boleh diwariskan, boleh dijual. Jadi berhati-hati wakaf di atas tanah pribadi, karena bangunan wakaf tidak akan pernah menjadi milik, kecuali wakaf yang sifatnya sudah bergerak. Ada musola di atas pribadi, langgar itu musola di atas milik pribadi tidak akan pernah menjadi masjid atau musola. Artinya di situ tidak ada tahiyat, di situ tidak ada iktikaf. Hukum-hukum masjid apakah berlaku di situ itu tidak. Itu saja yang perlu. Bagaimana cara mengungkapkan kepada masyarakat? Kalau mengungkapkan masyarakat kita bilang yuk berwakaf membangun TPQ, dia pasti berwakaf. Cuma kita TPQ di atas tanah pribadi, bangunannya bangunan wakaf. Kalau misalnya orang pribadi menjual dan tanahnya, gimana dengan hasil bangunan? Sebaiknya bangunan lahannya juga wakaf juga. Wakaf. Ini banyak terjadi. Ya, tanah pribadi ada orang berwakaf membangun di atas wakaf, kemudian ini akan menghasilkan pokok alaih, dan pokok alaih ini kembali kepada pribadi. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi berhati-hati. Jadi Ustaz, ini kan contohnya TPQ ini berjalan ya Ustaz. Kemudian di situ kan ada iuran-iuran itu yang kembali kepada kepengurusan tadi kan pribadi gitu Ustaz. Bangunan ini kan tadi wakaf punya masyarakat kan gitu. Tapi kan pribadi ini tadi mendapatkan keuntungan dari TPQ itu tadi Ustaz. Bisa keuntungan maupun alih dari harta benda wakaf. Kalau kita bicara zakat, itu bicara kebajikannya. Kalau bicara wakaf yang produktif itu murni berbicara bisnis. Karena wakaf itu ada maupun alih, ada riba, ada keuntungan dari situ. Tak boleh kembali. Jadi ngutip iuran dari TPQ itu Ustaz, itu tak boleh saja. Kutip iuran itu boleh. Iya. Tengok di dalam kajian kita Imam Nawawi, orang upah dibayar baca Al-Quran, aja amin segala macam itu boleh terang. Tapi menjadi milik pribadi tentu tidak boleh menjadi milik pribadi. Makanya
banyak berhati-hati dalam masalah itu. Jadi kekayaan wakaf ya kekayaan wakaf, kekayaan pribadi, wajib dipisahkan, tak boleh disamakan. Sebaliknya, jadi uang kita diambil oleh yang punya tanah. Iya. Contohnya kan kita ini yang pribadi tadi minta 10% kan gitu dari TPK ini tadi kan gitu sebagai Nasir boleh. Nasir wakaf itu dia berhak 10%. Undang-Undang Pasal 1 tahun 2004 dan bagi Rasul juga mengatakan orang yang mengawasi pengelolaan wakaf itu dia boleh makan dari situ sama dengan pengelolaan katanya itu boleh makan itu dia di situ. Nah, boleh 10%. Jadi nasirnya, tapi jadi nasir si wakil menunjuk jadi nasir. Nah, boleh. Tidak boleh lebih 10%. Nah, baik ya, itu aja dulu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tentu tidak mampu memuaskan kita semua. Ya jelas dengan hadirnya di majelis ilmu ini kita mendapat fadilah dan pahala dan insyaallah mudah-mudahan ada perubahan pada tata kelola dan manajemen serta kebersepaduan antar masjid satu dengan yang lain dalam meningkatkan roh atau semangat berdakwah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.